Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk menambah wawasan masalah agama Islam, terutama bagi sahabat semua nih yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan soal dunia ini, terutama masalah Islam itu sendiri. Dimana di video kali ini kita akan membahas tentang 10 negara muslim paling damai di dunia di tahun 2025. Apakah Indonesia masuk atau tidak? Maka jangan lupa nih untuk menonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan juga skip iklannya sahabat. Namun sebelum kami membahas satu persatu dari 10 negara muslim terdamai di dunia di tahun 2025, maka jangan lupa kami ingatkan kepada kalian para pengunjung yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk like dan juga komen. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Tahukah kalian sahabat, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umat manusia, terutama umat muslim, untuk cinta akan perdamaian, dikarenakan sudah ada dasar-dasarnya, yaitu dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang paling masyhur, yaitu kita ini adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, yaitu kita ini harus menjaga persaudaraan antara umat sesama muslim dan juga non muslim. Nah, begitu juga di dalam ayat Al-Quran sahabat, sekali ayat-ayat tentang masalah perdamaian tersebut. Salah satunya yang paling terkenal adalah surah Al-Baqarah ayat 224, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taj'alullaha 'urdatan liaymanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Yang artinya wallahu alam, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya ayat lain masalah perdamaian ini sahabat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah qad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Banyak sekali ayat-ayat sahabat tentang masalah perdamaian ini, dan alhamdulillah banyak dari negara-negara muslim yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tersebut. Apalagi jika kita ingin melihat dari nama Islam itu sendiri sahabat, seperti kita ketahui apabila agama Islam ini, jika menurut grammar Arab nih, yaitu berasal dari kata salima yang artinya selamat, bebas, dan damai. Dalam kaidah tata bahasa Arab berbunyi salima yaslamu silman salman salmatan, yang berarti damai. Kemudian terdapat istilah as-salamal alami, yaitu perdamaian dunia. Nah, kata salama ini berarti menyerahkan sahabat, dimana tidak salah nih ada beberapa ayat yang menyebutkan hal tersebut, dan juga Nabi dalam hadisnya yang sangat terkenal, al-muslimu man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ialah apabila dia menjadi sumber perdamaian bagi sesama manusia yang lain, yang mereka terbebas dari kejahatan lidah dan tangannya. Sudah sangat jelas sahabat, Islam ini merupakan agama yang sangat-sangat damai. Namun ternyata ada juga lah dari beberapa negara yang ternyata kurang damai sahabat. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai perdamaian, keadilan, dan toleransi di dalam konteks global. Perdamaian suatu negara tidak hanya diukur dari stabilitas politik sahabat, namun juga dari masalah keamanan masyarakat, tingkat konflik, dan kebijakan pemerintah dalam mempromosikan harmoni sosial. Di tahun 2025, Institut Ekonomi dan Perdamaian atau IEF, sebuah think tank internasional, merilis Indeks Perdamaian Global atau Global Peace Index atau GPI
yang mengukur tingkat perdamaian di 163 negara. Nah, laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim berhasil masuk dalam kategori negara paling damai di dunia. Meskipun Timur Tengah sering dikaitkan dengan masalah konflik, beberapa negara muslim justru menunjukkan stabilitas yang super tinggi. Sementara itu sahabat, negara-negara muslim di Asia juga mencatatkan diri sebagai wilayah yang sangat aman dan juga makmur. Nah, bagi sahabat semua yang penasaran, 10 negara mana saja yang termasuk negara muslim terdamai di dunia? Maka dari berbagai sumber di internet, berikut adalah penjelasannya. Di posisi pertama ada negara Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara dengan peringkat pertama atau jika secara global peringkat 20 global sebagai negara paling damai di dunia sahabat. Tahu ya, apabila Malaysia merupakan ibu kotanya Kuala Lumpur. Populasi muslimnya memang tidak banyak, hanya 61,3%. Malaysia tetap menjadi negara muslim paling damai di dunia, menduduki peringkat pertama atau ke-20 dalam GPI di tahun lalu sampai sekarang. Di mana faktor pendukungnya kenapa sih Malaysia menjadi prioritas di urutan pertama, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi yang stabil 4-5% per tahun, sistem politik yang relatif stabil meskipun ada dinamika koalisi, tingkat kejahatan yang rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, kebijakan multikultural yang menjaga harmonisasi antara Melayu, China, dan juga India. Nah, di tahun 2025 ini sahabat, Malaysia masih tetap mempertahankan peringkat pertamanya di dunia sebagai negara muslim terdamai. Selanjutnya di urutan kedua ada negara Qatar. Nah, negara Qatar menjadi salah satu negara muslim terkaya di dunia. Qatar ibu kotanya Doha. Populasi muslimnya banyak sahabat, 77,5%. Nah, Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan PDB per kapita tertinggi dan menjadi faktor perdamaiannya diantaranya adalah masalah tingkat kejahatan sangat rendah, kebijakan luar negeri yang netral, infrastruktur kelas dunia. Sebut saja yang kemarin itu FIFA World Cup 2022 sukses di negara Qatar. Juga menjadi mediator dalam berbagai konflik Timur Tengah, memperkuat posisinya sebagai negara terdamai di dunia untuk agama muslim. Selanjutnya di urutan ketiga ada negara Kuwait. Kuwait berada di posisi ketiga dari negara muslim sahabat, namun untuk dunianya yaitu peringkat 39 global. Ibu kotanya berada di Kuwait City. Populasi muslimnya 74,6%. Kuwait dikenal sebagai negara dengan sistem demokrasi parlementer yang stabil di kawasan Teluk Tengah. Unggulan dari negara ini yaitu kebebasan pers relatif tinggi dibandingkan negara GCC lainnya. Tingkat kekerasan politik rendah, ekonomi berbasis minyak yang sangat kuat sahabat. Meskipun sempat terjadi ketegangan dengan Irak pasca perang Teluk nih, Kuwait kini menjadi salah satu negara paling aman dan juga paling damai di Timur Tengah. Selanjutnya di posisi keempat sahabat ada Uni Emirat Arab. Ibu kotanya berada di Abu Dhabi, populasi muslimnya sekitar 76%. Uni Emirat Arab merupakan pusat bisnis dan wisata mewah dunia. Faktor perdamaiannya diantaranya toleransi beragama tinggi, mempunyai gereja dan kuil Hindu, lalu hukum ketat terhadap kejahatan, investasi besar di sektor teknologi dan energi terbarukan. Dubai dan Abu Dhabi terus menjadi magnet bagi ekspatriat karena keamanannya yang sangat terjamin, sehingga tidak salah apabila Uni Emirat Arab bercokol di posisi keempat. Selanjutnya di posisi kelima ada Indonesia. Nah, Indonesia, negara kita tercinta ini ternyata masuk sahabat di negara muslim paling aman di dunia, dimana untuk peringkat globalnya masuk ke urutan 43 sahabat. Kotanya Jakarta, populasi muslimnya paling banyak 87,2%. Nah, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia berhasil menjaga stabilitas meski mempunyai keragaman etnis dan agama. Apa saja sih kelebihannya di negara tercinta ini? Yang pertama, demokrasi terbesar ketiga di dunia, pertumbuhan ekonomi konsisten 5% per tahunnya, kebijakan moderat dalam isu terorisme. Meski ada tantangan seperti radikalisme, Indonesia tetap menjadi contoh negara muslim demokratis yang sangat damai, sehingga tidak salah berada di posisi kelima. Negara Oman. Selanjutnya di urutan keenam ada negara Oman sahabat. Oman ibu kotanya Muscat, populasi muslim 85,9%. Oman dikenal sebagai negara paling netral di Timur Tengah, mempunyai keunggulan tidak terlibat dalam konflik regional, kebijakan luar negeri independen, dan juga stabilitas politik di bawah Sultan Haitham terbilang sangat bagus sahabat. Negara Yordania. Selanjutnya di urutan ketujuh ada negara Yordania sahabat. Nah, Yordania ini menjadi negara muslim dengan populasi muslimnya
97,2%. Ibu kotanya ada di Aman, sahabat. Meski dikelilingi negara konflik seperti Suriah, Irak, dan lainnya nih, akan tetapi Yordania tetap stabil, sahabat. Mana mereka mempunyai kelebihan di antara kebijakan moderat Raja Abdullah II, penerimaan fungsi Suriah dengan baik, kerjasama keamanan dengan Barat yang terjamin sampai sekarang ini, sehingga tidak salah apabila negara ini bercokol di posisi ke-7, sahabat. Selanjutnya di urutan ke-8 ada negara Maroko. Untuk globalnya sendiri berada di level ke-60 global. Maroko mempunyai ibu kota Rabat. Populasi muslimnya hampir 100%, sahabat, yaitu 99%. Maroko menjadi negara Afrika Utara paling stabil karena mereka mempunyai reformasi politik pasca Arab Spring, pembangunan infrastruktur yang lebih cepat, dan banyak lagi yang lainnya, sahabat, seperti sektor pariwisata yang saat ini sangat maju di Maroko, sahabat. Selanjutnya di urutan ke-9 ada negara Bahrain. Peringkat regionalnya atau globalnya yaitu 65, dan untuk negara muslimnya berada di peringkat ke-9. Bahrain mempunyai ibu kota Manama. Selanjutnya populasi muslimnya sekitar 70,2%. Bahrain mempunyai beberapa kelebihan, sahabat, sehingga tidak salah berada di posisi ke-9 untuk negara muslim paling damai di dunia, yaitu dukungan finansial dari Arab Saudi dan UAE. Selanjutnya pertumbuhan sektor keuangan dan pariwisata yang terbilang sangat-sangat bagus, sahabat. Selanjutnya di urutan terakhir dari 10 negara paling damai di dunia untuk agama Islam, yaitu ada Arab Saudi. Untuk peringkat globalnya berada di tingkat ke-70, sahabat. Arab Saudi yang berada di ibu kota Riyadh tersebut, populasi muslimnya sekitar 93%. Di bawah Vision 2030, Arab Saudi mengalami transformasi super besar, di mana pengurangan ketergantungan pada minyak, peningkatan hak perempuan, mengemudi kerja dan sebagainya sudah bagus, investasi besar di NEOM dan proyek futuristik yang tetap terjaga, sehingga tidak salah apabila Arab Saudi berada di posisi yang terakhir, sahabat. Damaian adalah aset berharga bagi negara muslim di tengah tantangan global seperti Malaysia, Qatar, Indonesia, Arab Saudi, UAE menjadi contoh bagaimana stabilitas politik, ekonomi kuat, dan kebijakan inklusif menciptakan lingkungan yang amanah. Semoga saja negara tercinta Indonesia tetap menjadi negara muslim teraman, ternyaman di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh